Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi tentang materi emosi dan suasana hati. Di sini di kelompok 3 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Resti Siti Maryam, NPM 2001010103. Yang kedua yaitu Emilia Nurdianti, NPM 2001010104. Yang ketiga yaitu Nisrina Yayana, NPM 2001010108. Oke, next slide. Di materi kali ini kita akan membahas 6 subbab. Yang pertama adalah emosi dan suasana hati, yang kedua emosi pekerja, 3 teori peristiwa afektif, yang keempat kecerdasan emosional, yang kelima pengaturan emosi, dan yang terakhir aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Oke, next slide. Oke, yang pertama adalah emosi dan suasana hati. Next. Oke, apa yang dimaksud dengan emosi dan suasana hati? Di sini kita membutuhkan 3 istilah yang berkaitan dengan afek, emosi, dan suasana hati. Yang pertama yaitu afeksi. Afeksi yaitu kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang. Yang kedua yaitu emosi. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga yaitu suasana hati, yaitu di mana perasaan yang cenderung kurang intens dibanding emosi dan kurang stimulus konstekstual. Para ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana. Sebagai contohnya, yaitu bila seseorang bersikap kasar kepada Anda, maka Anda akan bersikap marah atau merasa marah. Perasaan intens kemarahan tersebut mungkin datang dan pergi dengan cukup cepat, bahkan mungkin dalam hitungan detik. Tetapi ketika dalam suasana hati yang buruk, Anda dapat merasa tidak enak untuk beberapa jam atau bahkan berhari-hari. Para peneliti juga berspekulasi bahwa emosi lebih berorientasi pada tindakan cepat, sedangkan suasana hati lebih bersifat kognitif, artinya dapat menyebabkan kita untuk berpikir dan merenung sementara waktu. Oke, next slide. Di sini ada emosi dan suasana hati. Emosi sendiri adalah reaksi terhadap seseorang. Misalnya, Anda akan merasa gembira ketika melihat seorang teman di tempat kerja memberikan Anda makanan kesukaan Anda, atau Anda juga bisa merasa marah ketika berhadapan dengan klien yang mungkin bersikap kasar kepada Anda. Anda dapat menunjukkan emosi ketika merasa senang, marah, ataupun takut terhadap sesuatu. Sebaliknya, suasana hati sendiri biasanya tidak ditunjukkan pada seseorang atau kejadian tertentu. Emosi dapat berubah menjadi suasana hati ketika Anda kehilangan fokus pada kejadian atau objek yang mencetuskan perasaan tersebut. Namun suasana hati yang baik atau yang buruk dapat membuat Anda lebih emosional sebagai respon pada suatu kejadian. Contoh yang bisa saya ambil adalah ketika Anda mendapatkan kritikan dari teman kerja Anda mengenai cara berbicara Anda pada seorang klien, sehingga Anda menjadi marah kepada rekan kerja Anda tersebut. Dengan demikian, Anda menunjukkan emosi atau kemarahan terhadap suatu objek spesifik, yakni rekan kerja Anda tadi. Tetapi seiring hilangnya emosi tersebut, umumnya Anda hanya merasa kurang bersemangat mungkin. Anda tidak dapat mengaitkan perasaan ini terhadap suatu kejadian tertentu. Anda hanya berada dalam kondisi tidak normal. Kemudian Anda mungkin bereaksi secara berlebihan terhadap kejadian yang lain. Jadi kayak lebih emosional gitu. Keadaan afek ini menjelaskan mengenai sebuah suasana hati. Nah, lalu di sini ada perbedaan antara emosi dan suasana hati. Yang pertama, emosi sendiri itu yang pertama disebabkan oleh peristiwa, yang kedua spesifik sangat singkat, durasinya detik atau bahkan menit, yang ketiga spesifik dan eh, banyak memberikan emosi yang spesifik seperti amarah, marah, takut, atau jijik, atau sedih, atau bahagia, seperti itu. Yang keempat ada biasanya diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas. Jadi kayak kalau marah ya kelihatan marahnya gitu, kalau sedih ya nangis kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu berorientasi pada tindakan. Yang selanjutnya suasana hati. Yang pertama itu penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Jadi kayak random gitu. Yang kedua yaitu bertahan lebih lama dari emosi. Mungkin bisa berjam-jam atau berhari-hari. Kayak
berjam-jam dalam kondisi suasana hati yang kayak bad mood atau gimana gitu. Yang ketiga yaitu lebih umum. Dua dimensi utama afeksi positif dan afeksi negatif yang dirangkai oleh emosi spesifik beragam. Yang keempat, umumnya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas. Jadi kayak nggak kelihatan gitu. Suasana hati itu biasanya cuma di hati gitu, kayak mukanya kayak baik-baik aja. Yang selanjutnya yaitu kognitif. Oke, next slide. Oke, ada berapa jenis sih emosi itu? Mungkin di sini bisa dijelaskan ada marah, tidak suka, antusias, bahkan cemburu, takut, frustasi, malu, jijik, bahagia, benci, cemburu, angkuh, kejutan, ataupun sedih gitu. Oke, selanjutnya next slide. Oke. Suasana hati sebagai afek positif dan afek negatif. Di sini disebutkan afek positifnya yaitu suatu dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti bersemangat, waspada, dan sangat gembira pada ujung paling tinggi dan kepuasan, ketenangan, dan kedamaian pada ujung paling rendah. Sedangkan afek negatifnya dimensi suasana hati yang terdiri atas kegugupan, stres, cemas pada akhir yang tinggi, dan bosan, depresi, dan lesu pada akhir rendah. Oke, next slide. Oke. Jadi apakah emosi menyebabkan kita bersikap etis? Orang-orang itu cenderung berperilaku etis. Sedikitnya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka, dan reaksi emosional ini seringkali merupakan hal yang baik. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Emilia Nurdianti. Yang selanjutnya yaitu emosi dan suasana hati. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian merupakan keseluruhan cara seorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Beberapa orang merasa bersalah dan merasakan kemarahan dengan hal yang mudah dibandingkan orang lain. Orang lain mungkin merasa biasa saja dan santai dalam menghadapi situasi apapun, juga kejadian-kejadian positif lebih kemungkinan memberikan pengaruh suasana hati positif dan emosi positif pada orang, dan kejadian-kejadian negatif lebih berkemungkinan memberi pengaruh suasana hati negatif dan emosi negatif pada orang-orang yang memiliki nilai rendah dan stabilitas emosional. Yang kedua, waktu dalam hari. Manusia akan merasa baik jika di akhir hari orang-orang beragam dalam suasana hatinya berdasarkan waktu dalam hari. Meskipun demikian, riset menyatakan kebanyakan kita sebenarnya mengikuti pola yang sama, dan sifat alami dari pola ini mungkin mengejutkan Anda. Tingkat afeksi positif cenderung mencapai puncak pada akhir pagi atau pukul 10 siang, dan kemudian bertambah sampai level tersebut sampai awal malam sekitar pukul 19. Mulai pukul 12 jam sesudah bangun, afeksi positif mulai jatuh pada tengah malam, dan kemudian untuk yang tetap berjaga, penurunan itu meningkat sampai suasana hati positif naik lagi sesudahnya terbit matahari. Yang ketiga yaitu hari dalam minggu. Suasana hati berbeda pada setiap budaya. Orang Amerika Serikat cenderung mengalami afeksi positif tertinggi pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan terendah pada hari Senin. Bagi orang Jerman dan Cina, afeksi positif tertinggi pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Yang keempat, cuaca. Banyak orang percaya bahwa cuaca berhubungan dengan suasana hati dan emosi, tetapi bukti menunjukkan bahwa cuaca memiliki sedikit pengaruh terhadap suasana hati. Yang kelima, stres. Stres mempengaruhi emosi dan suasana hati. Contohnya, tingkat stres karyawan atau pekerja di tempat kerja dapat dipicu oleh teguran dari atasan, hilangnya kesempatan penjualan besar, dan juga pengaruh dari stres yang menumpuk dari waktu ke waktu, sehingga hal ini dapat mempengaruhi suasana hati. Yang selanjutnya yaitu
aktivitas sosial. Bagi sebagian besar orang, aktivitas sosial meningkatkan suasana hati positif dan memiliki pengaruh sedikit terhadap suasana hati negatif. Tetapi apakah orang-orang dengan suasana hati positif mencari interaksi sosial, atau apakah interaksi sosial menyebabkan suasana hati yang baik? Tampaknya keduanya memang benar. Interaksi-interaksi sosial bahkan memiliki manfaat kesehatan jangka panjang. Suatu penelitian mengenai umur panjang menyebutkan bahwa berdampingan bersama orang lain merupakan prediksi terbaik mengenai seberapa lama seseorang akan hidup. Salah satu alasan untuk hal ini adalah efek positif yang ditimbulkan dari aktivitas atau interaksi sosial tersebut. Yang ketujuh yaitu tidur. Suasana hati juga dapat dipengaruhi oleh kualitas tidur. Sarjana mahasiswa dan pekerja dewasa yang tidak memperoleh tidur yang cukup melaporkan adanya perasaan kelelahan yang lebih besar, kemarahan, dan ketidakramahan. Kualitas tidur yang buruk akan menyebabkan suasana hati yang buruk pula, sehingga hal tersebut akan memperburuk pengambilan keputusan dan membuatnya sulit untuk mengontrol emosi. Yang kedelapan, olahraga. Beberapa orang mungkin sering mendengar bahwa orang harus berolahraga untuk meningkatkan suasana hati mereka. Peneliti cara konsisten menunjukkan cara olahraga dapat meningkatkan suasana hati yang positif. Tampaknya terapi olahraga berpengaruh paling kuat terhadap mereka yang mengalami depresi. Walaupun olahraga berpengaruh secara konsisten terhadap suasana hati, tetapi hal ini tidak terlalu kuat. Intinya, olahraga akan membantu berada dalam situasi atau suasana hati yang lebih baik. Yang kesembilan, umur. Salah satu peneliti menyebutkan bahwa orang-orang yang berusia 18 hingga 94 tahun memiliki emosi yang negatif. Seiring dengan semakin bertambahnya usia seseorang, bagi seseorang yang lebih tua, suasana hati positif yang tinggi bertahan lebih lama, dan suasana hati yang buruk menghilang dengan lebih cepat. Penelitian tersebut mengimplementasikan bahwa pengalaman emosional cenderung lebih membaik bersama dengan bertambahnya usia. Yang ke-10, jenis kelamin. Sudah menjadi keyakinan bahwa wanita lebih menggunakan perasaan hati mereka daripada pria, bahwa wanita lebih bereaksi secara emosional dan mampu membaca emosi orang lain lebih baik. Dalam perbandingan gender, wanita lebih menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar dibandingkan pria. Contohnya, wanita diharapkan untuk lebih banyak mengekspresikan emosi positif pada pekerjaannya, ditunjukkan dengan senyum dibandingkan dengan pria. Yang selanjutnya yaitu emosi pekerja. Emosi pekerja merupakan sebuah situasi atau ekspresi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan. Organisasi lebih transaksi interpersonal saat kerja. Tantangan sebenarnya muncul saat pekerja harus menampilkan suatu emosi saat sebenarnya merasakan yang lain. Disparitas adalah disonansi emosi yang dirasakan orang dan emosi yang mereka tampilkan, dan ini dapat sangat berpengaruh. Emosi pekerja menciptakan dilema bagi pekerja karena mungkin ada orang yang tidak kita suka namun harus bekerja dengannya. Maka dengan hal pekerjaan kita harus bisa memisahkan antara emosi yang dirasakan, emosi aktual individu, dan yang ditampilkan, emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Yang ketiga yaitu teori peristiwa afektif. Teori peristiwa afektif adalah sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa kinerja menyebabkan reaksi emosional pada pekerja, yang kemudian akan mempengaruhi sikap dan perilaku di tempat kerja. Yang keempat, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri dan orang lain, memahami makna emosi-emosi ini, dan mengatur emosi
seseorang secara teratur dalam sebuah model alur. Materi selanjutnya akan disampaikan Miss Rinyak. Selanjutnya yaitu kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri dan orang lain, lalu untuk memahami makna emosi serta mengatur emosi. Terus untuk kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu daya tarik intuitif. Intuisi menyatakan orang yang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengendalikan emosinya sendiri, dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik, memiliki posisi yang kuat dalam dunia bisnis. Yang kedua, kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti. Bukti menyatakan level tinggi kecerdasan emosional berarti seseorang akan berkinerja baik dengan pekerjaan. Lalu, kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Dalam sebuah studi, orang-orang dengan kerusakan di area otak mengatur pemrosesan sosial atau bagian korteks prefrontal memiliki aktor tidak lebih rendah dalam ukuran standar kecerdasan daripada orang tanpa kerusakan yang sama. Next. Next. Kasus yang bertentangan dengan kecerdasan emosional. Di balik semua dukungan kecerdasan emosional juga mendapat banyak kritik yang mengatakan kecerdasan emosional bersifat samar dan tidak mungkin diukur. Mereka mempertanyakan validitasnya. Yang pertama, para peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat tentang definisi. Bagi banyak peneliti, tidak jelas apakah kecerdasan emosional itu karena para peneliti menggunakan definisi-definisi yang berbeda. Beberapa fokus pada ujian dengan jawaban yang benar dan salah yang darinya kita dapat menyimpulkan kemampuan seseorang untuk mengenali dan mengendalikan emosi. Ini merupakan perspektif atas kecerdasan emosional yang berdasarkan kemampuan. Para peneliti lain telah memandang kecerdasan emosional sebagai ragam ide yang luas dan dapat kita ukur dengan melaporkan sendiri dan yang dihubungkan secara utama oleh fakta yang tidak satupun dari mereka yang sama dengan kecerdasan kognitif. Lalu yang kedua, kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Banyak kritik telah mempertanyakan tentang pengukuran kecerdasan emosional. Hal ini dikarenakan mereka berpendapat bahwa kecerdasan emosional adalah sebagai sebuah bentuk intelijensia. Harus ada jawaban benar atau salah untuk dalam tesnya. Yang ketiga, kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan label berbeda. Beberapa kritik berpendapat bahwa karena kecerdasan emosional sangat erat kaitannya dengan intelijensia dan kepribadian. Sekali lagi, untuk mengendalikan faktor ini tidak ada lagi hal unik yang dapat ditawarkan. Next. Yang kelima yaitu pengaturan emosi. Pendapat utama di balik pengaturan emosi adalah untuk mengidentifikasi dan memodifikasi emosi yang sedang dirasakan individu. Contoh dari pengaturan emosi adalah menyemangati diri sendiri saat merasa jatuh atau menenangkan diri sendiri saat merasa lemah. Next. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang pertama yaitu seleksi. Salah satu dampak dari bukti uji kecerdasan emosional sampai saat ini adalah bahwa pemberi kerja seharusnya mempertimbangkan sebagai sebuah faktor dalam merekrut pekerja, khususnya untuk pekerjaan yang menuntut tinggi interaksi sosial yang tinggi. Namun faktanya, banyak pemberi kerja mulai menggunakan ukuran-ukuran kecerdasan emosional untuk merekrut orang. Yang kedua, pengambilan keputusan. Suasana hati dan emosi positif tampaknya membantu orang dalam mengambil keputusan yang baik. Orang-orang dalam suasana hati baik atau mengalami emosi positif lebih mungkin dibandingkan orang lain untuk menggunakan pengalaman atau aturan jempol, yaitu prinsip dengan aplikasi luas yang dimaksudkan untuk menjadi benar-benar akurat dan dapat diandalkan untuk setiap situasi, untuk membantu mengambil keputusan dengan cepat. Emosi positif juga dapat meningkatkan keahlian dalam memecahkan masalah, sehingga orang-orang dengan emosi positif dapat menentukan solusi masalah yang baik. Yang ketiga yaitu kreativitas. Orang-orang dalam suasana hati cenderung lebih kreatif daripada orang dalam suasana hati buruk. Mereka akan banyak menghasilkan ide dan pilihan dan juga
ide yang orisinil. Tampaknya orang yang mengalami suasana hati atau emosi positif lebih fleksibel dan terbuka dalam pikirannya yang dapat menjelaskan mengapa mereka lebih kreatif. Yang keempat yaitu motivasi. Beberapa studi telah menunjukkan pentingnya suasana hati dan emosi terhadap motivasi. Satu studi menempatkan dua kelompok untuk memecahkan teka-teki kata. Kelompok pertama, mungkin mereka dapat menonton sebuah video klip lucu yang ditunjukkan untuk menempatkan mereka pada suasana hati baik. Kelompok lainnya tidak diperlihatkan video lucu dan langsung mulai mengerjakan teka-tekinya. Maka kelompok suasana hati positif melaporkan ekspektasi tinggi maupun mampu untuk memecahkan teka-teki dan dapat memecahkan lebih banyak teka-teki. Studi lainnya menemukan bahwa memberikan orang umpan balik kinerja atau balik nyata maupun palsu mempengaruhi suasana hati mereka yang kemudian mempengaruhi motivasi kerja. Yang kelima yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif bergantung pada daya tarik emosional untuk membantu menyampaikan pesannya. Faktanya, ekspresi dari emosi dalam berbicara seringkali merupakan elemen kritis yang membuat kita menerima atau menolak pesan pemimpin. Next. Yang keenam yaitu negosiasi. Negosiasi adalah sebuah proses emosional, namun meskipun demikian, kita sering mengatakan bahwa seorang negosiator yang ahli memiliki wajah proker. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa seorang negosiator yang berpura-pura marah memiliki keuntungan daripada lawannya, karena saat seorang negosiator menunjukkan amarah, lawannya menyimpulkan negosiator itu telah memberikan semua yang dapat diberikan sehingga ia pun mengalah. Amarah seharusnya digunakan secara selektif dalam negosiasi. Negosiator yang marah memiliki informasi atau kekuatan yang kurang dibandingkan lawannya yang memiliki hasil yang lebih buruk secara signifikan. Jelas tampak bahwa individu yang lebih berkuasa dengan informasi yang lebih baik atau kurang bersedia untuk berbagai informasi atau bertemu dengan lawan yang marah di tengah-tengah negosiasi. Menampilkan emosi negatif, mereka akan merasa buruk tentang kinerja. Yang selanjutnya yaitu layanan pelanggan. Status emosional pekerja memiliki layanan pelanggan yang mempengaruhi tingkat bisnis pengulangan dan kepuasan pelanggan. Yang ke-8 yaitu sikap kerja. Orang-orang yang mengalami hari yang sangat stres di tempat kerja juga mengalami masalah untuk rileks setelah pulang kerja. Sebuah studi mendapatkan sepasang suami istri menjelaskan suasana hati mereka saat merespons survei telepon genggam terjadwal pada yang sama. Seperti kebanyakan pembaca yang telah menikah juga, jika salah satu pasangan berada dalam suasana hati yang negatif selama bekerja, maka suasana hati itu akan tertumpah pada pasangan setelah selesai bekerja. Dengan kata lain, jika Anda memiliki hari buruk di tempat kerja, pasangan Anda mungkin akan mengalami malam yang tidak menyenangkan. Meskipun orang-orang memang secara emosional membawa pekerjaannya ke rumah. Bagaimanapun pada hari berikutnya efek itu biasanya pergi. Lalu perilaku menyimpang di tempat kerja. Siapapun yang telah menghabiskan banyak waktu di sebuah organisasi menyadari orang-orang berperilaku melanggar norma yang ditetapkan dan mengancam organisasi anggota atau keduanya. Bukti menyatakan bahwa orang yang sedang dalam emosi negatif lebih mungkin terlibat dalam perilaku menyimpang jangka pendek di tempat kerja, seperti bergosip atau mencari-cari di internet daripada orang lain. Dalam pertimbangan sebuah studi terbaru dengan partisipan telekomunikasi dan TI, Pakistan mendapati bahwa amarah berkorelasi dengan perilaku yang lebih agresif berlawanan dengan produktif seperti berperilaku kasar kepada orang lain dan penyimpangan produksi, sedangkan kesedihan tidak. Menariknya, baik amarah maupun kesedihan tidak ditandai dengan sikap penarikan diri di tempat kerja. Oleh karena itu, manajer perlu menganggap serius ekspresi marah pekerja karena pekerja bisa tetap berada dalam organisasi dan terus bertindak agresif pada orang lain. Lalu, keselamatan cedera di tempat kerja. Riset yang menghubungkan afektivitas negatif pada meningkatnya cedera di tempat kerja menyatakan bahwa pemberi kerja dapat meningkatkan kesehatan dan keselamatan dengan menjamin pekerja tidak terlibat dalam aktivitas berpotensi bahaya ketika dalam suasana hati buruk. Suasana hati buruk dapat berkontribusi pada kejadian cedera di tempat kerja dengan beberapa cara. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati. Anda bisa dapat
meningkatkan suasana hati dengan berbagai sebuah video yang lucu, memberikan orang itu dengan sekantung permen kesukaannya, atau menawarkan minuman yang menyenangkan. Tetapi apa yang dapat perusahaan lakukan untuk meningkatkan suasana hati kerja? Mungkin manajer dapat menggunakan humor dan memberikan mereka hadiah apresiasi kecil untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Juga ketika pemimpin itu sendiri dalam suasana hati baik, anggota kelompok akan lebih positif dan hasil kerja mereka juga akan baik. Tetapi jika pemimpin bersedih, sebuah studi tentang penularan emosi mendapatkan bahwa pemimpin yang menampilkan kesedihan meningkatkan kinerja analisis pengikut. Mungkin karena pemimpin kurang terlibat dengan mereka saat sedih. Sumber kami ambil dari Perilaku Organisasi edisi 16 oleh Stephen P. Robin dan Timothy Edgett. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.